Sehat-sehat ya. Amin. Walaupun berobat, tetapi harapannya semuanya tetap sehat. Bapak Ibu, pagi ini ada penyuluhan dalam rangka Hari TBC dunia. Jadi pada pagi ini akan disampaikan penyuluhan mengenai TBC pada anak-anak. Jadi yang akan menyampaikan adalah Dr. Yoni, spesialis anak. Kiranya apa yang nanti akan disampaikan Dr. Yoni akan bermanfaat bagi kita semua. Bukan berarti kita sakit, enggak, tapi kalau ada tetangganya yang sakit seperti ini, jadi kita tahu dan menambah pengetahuan untuk penyakit TBC pada anak-anak. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Yoni. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Selamat pagi Bapak Ibu semua, adik-adik yang di belakang kontrol itu. Iya. Perkenalkan saya Dr. Yoni. Di sini dokter anaknya ada 3, saya, terus Dr. Yeni sama Dr. Iva. Dr. Iva Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri. Ya, ini penyuluhan ini pada hari ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, di klinik-klinik, di puskesmas, dan juga di rumah sakit. Jadi ini nanti kalau nggak bisa menonton secara langsung atau ingin melihat siaran ulangnya, nanti bisa di media sosial Rumah Sakit Baptis ya, Instagram ya Mas ya, YouTube ya, YouTube-nya Rumah Sakit Baptis. Ya, ini karena saya spesialis anak, jadi ini khusus penitik beratannya pada anak, tetapi nanti ada beberapa slide yang ada gambar orang dewasanya ya. Nah, ini karena hari TBC-nya itu kemarin ya. Indonesia ini untuk di dunia itu jumlah pasien TBC-nya itu selalu berada di peringkat 5 besar. Kadang-kadang dia peringkat 3, kadang-kadang peringkat 4, kadang-kadang peringkat 5, sebentar langsung naik peringkat 4 lagi. Ya, ini dalam rangka Hari TBC sedunia ya. Tadi saya sudah sampaikan. Slide-nya juga seluruh Indonesia sama semua, seperti ini semua. Jadi ini seluruh Indonesia juga slide-nya ini sama. Jadi apa yang disebut TBC ya, dulu sering disebut flag. Flag ini bahasa Belanda, artinya bercak. Ini merupakan penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Dianggap keturunan itu soalnya biasanya ayahnya kena, ibunya kena, loh anaknya kok kena ya. Nah, itu kenanya itu bukan karena keturunan, tapi karena menular. Karena tinggal satu rumah jadi menular. Penyebabnya kuman ya, kuman TBC. Jadi bukan, kalau zaman dulu, tahun-tahun yang dulu-dulu tahun 1800-an itu ada yang menyangka katanya kena ilmu gelap ya, tapi ini bukan, memang ada kumannya. Kalau ada yang kena TBC aktif itu TBC yang tidak diobati atau yang hasil BTA-nya positif, itu dalam 1 tahun dia bisa menularkan sampai kepada 10 orang yang lain minimal. Kemudian cara menularnya, nah kumannya kan ada di paru-paru. Pada saat orangnya ini batuk, kumannya keluar di udara. Orang yang di sekitarnya menghirup udara itu beserta kuman-kumannya sekalian, akhirnya masuk di paru-paru. Nah, kalau sudah masuk paru-paru ini bisa ketularan. Itu kalau batuk ya. Ada juga yang bersin ya, atau ikut paduan suara ya. Orang TBC ikut paduan suara nyanyi, nah itu sambil nyanyi mengeluarkan kuman TBC ya. Ya, ini pertanyaannya, apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit TBC? Jadi harus dibedakan antara terinfeksi kuman TBC dan sakit TBC. Kalau ada kuman TBC yang masuk di paru-paru, apa yang terjadi? Ya, kalau daya tahannya kuat, semua dan kumannya sedikit,
semua kuman itu bisa dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh. Jadi tubuh kita sudah dibekali oleh Tuhan ya untuk melawan kuman itu, bisa tetap sehat. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, sistem kekebalan tidak bagus, ya kuman itu bisa masuk menjadi infeksi. Ini infeksi. Jadi infeksinya tidak bisa dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian infeksi ini pada saat tubuh kita drop ya, kurang gizi atau menjalani suatu pengobatan tertentu atau pengobatan kanker atau tertentu, nah itu bisa menjadi sakit TBC. Sakit TBC ini adalah infeksi TBC yang ada gejala. Kalau infeksi TB tok tidak ada gejala, itu bukan sakit TBC, namanya masih infeksi laten TBC. Jadi dia infeksi yang tersembunyi, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan sakit atau gejala kalau kondisinya lemah. TBC pada anak-anak sama TBC pada orang dewasa agak berbeda. Kalau TBC pada orang dewasa kebanyakan menyerang paru-paru. Kalau anak 50% menyerang paru-paru, 50% yang lain menyerang otak, menyerang tulang, ya, kulit, usus, perut, ginjal, ya, mata, kelenjar, ya. Ya, ini kebetulan saya mendapat suatu pengalaman, ya, kesempatan untuk bisa mengabdi di Indonesia ini dari Aceh sampai ke Papua, dari puskesmas, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe D, saya sudah pernah semua. Dan saya sudah melihat semua kasus-kasus ini. Anak itu kena TBC otak, TBC tulang, TBC sampai muntah darah, ya. Kemudian TBC kelenjar sering ya, di Kediri ada. Cuman TBC otak sama TBC tulang itu sangat kasihan sekali. Kalau TBC ginjal saya belum pernah, TBC liver sudah pernah menemui. Ya, ini bisa mengenai organ tubuh selain paru, terutama pada anak-anak ya. Kalau orang dewasa jarang, tapi kalau anak-anak itu yang kasihan itu dia tuh sering, nah ini tulangnya sampai bengkok ya. Ini TBC kelenjar, ini skrofuloderma ini, nah ini saya pecah-pecah gini kulitnya. Ya, ini TBC kulit juga. Saya nggak punya gambar yang TBC otak ya. Itu kalau di CT scan itu seperti ada gambaran hidrosepalus itu ya, otaknya, atau gambaran tumor itu pada otak. Ya, ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang itu bisa kena TBC, terutama nomor satu usia. Ya. Bayi-bayi itu gampang kena TBC karena dia faktor kekebalannya masih belum bagus. Remaja juga ya. Kemudian nah ini karena kekebalan tubuh ya, ini pada orang dewasa juga bisa ya, misalnya diabetes ya, banyak sekali orang-orang tua yang menderita penyakit diabetes atau punya kanker ya, atau mengkonsumsi obat steroid jangka panjang, atau pada pasien-pasien yang terinfeksi virus HIV, nah itu dia akan sangat mudah sekali terkena kuman TBC lalu ada gejala sehingga sakit TBC. Nah ini, atau pada pasien-pasien yang kontak erat. Kontak erat itu maksudnya kontak serumah. Ya, jadi dalam satu rumah itu kalau ada yang TBC, nah itu anggota keluarga yang tinggal di rumah itu termasuk kontak erat. Atau pada orang-orang yang tinggal di asrama. Ya, kalau asrama kan satu kamar ya. Nah, orang satu kamarnya kena kuman TBC dan dia sakit TBC, dia bisa menularkan ke teman sekamar. Apa gejala TBC pada anak ya? Nomor satu, batuk lebih dari 2 minggu. Tapi batuk ini juga harus disertai gejala lain seperti demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas ya. Jadi sebabnya ini apa nggak tahu ya. Akhirnya setelah diselidiki ternyata TBC. Nah, atau ini berat badan turun atau
menetap dalam 2 bulan padahal makannya banyak, atau lesu dan kurang aktif. Ini semua adalah gejala-gejala TBC pada anak. Jadi, dan ini merupakan gejala yang porsinya sama. Jadi 4 gejala ini merupakan gejala yang penting. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Jadi ini juga merupakan gejala yang penting. Kadang-kadang batuk lama, tapi 3 ini nggak ada. Ternyata kan TBC, ternyata misalnya asma ya. Kalau asma memang batuk kumat-kumatan ya. Tapi kalau dikasih pengobatan, asmanya hilang. Nah ini kalau nggak dikasih obat TBC ya batuknya nggak hilang. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau menjumpai gejala-gejala yang tadi? Nomor 1, dia bawa ke dokter. Dokter mana saja, bisa di praktek pribadi, puskesmas, klinik, rumah sakit. Yang penting dia harus ketemu dokter, gitu ya. Atau di FKTP ya, bawa ke FKTP. Nah ini nanti pemeriksaan apa yang akan dilakukan selain periksa lab ya, dia akan dilakukan pemeriksaan namanya mantuk tes atau PPD tes. Ini di rumah sakit ada, di puskesmas ada. Tapi reagennya harus ada dulu ya. Kadang-kadang reagennya juga kosong, tapi ini dipastikan ada ya. Kalau di puskesmas ini pasti ada. Atau pemeriksaan IGRA. Kalau ini di Baptis ada, kalau yang ini harus dikirim ke Surabaya. Nah ini juga selainnya dilakukan PPD tes, kalau hasilnya positif maka dilanjutkan pemeriksaan ini ronsen, ini anak kecil di ronsen. Jadi bukan ronsen dulu, PPD tes dulu baru ronsen ya. Yang anak kecil juga harus diperiksa dahak juga sama seperti orang dewasa. Karena kalau BTA-nya positif maka dia bisa menularkan ke orang lain, tapi jarang kalau anak-anak BTA positif. Walaupun jarang tetap harus diperiksa ya, karena ini protapnya dari Departemen Kesehatan ya. Ya. Apakah TBC bisa sembuh? Bisa. TBC bisa sembuh. Pokoknya diobati. Ya. Obatnya berapa lama? Kalau TBC-nya ringan cuma 6 bulan. Tapi kalau sudah kena TBC otak, TBC usus, TBC tulang ya 12 bulan. Tapi bisa sembuh. Tapi ada yang tidak sembuh-sembuh, kok masih ada gejalanya? Iya, karena penyakitnya tambah parah. Biasanya karena tidak minum obat secara teratur. Atau minum obat tapi putus jalan ya. Kemudian kalau dia minum obat, tidak minum obat, minum obat, tidak minum obat. Yang bahaya itu adalah kumannya itu jadi kebal. Kalau kumannya kebal dengan obat itu dia nggak bisa, harus pakai obat yang lain dan lebih sulit pengobatannya. Kemudian ini ya, vaksin BCG pada anak usia kurang dari 1 bulan ya, 1 bulan. Sudah divaksin kok masih sakit, ya. Vaksin BCG untuk mencegah sakit TBC terutama yang berat ya. Kalau sudah divaksin TBC itu kalau kena TBC akan kena sakit TBC yang ringan, bukan yang berat, bukan TBC otak ya. Kemudian ya ini ada yang disebut dengan obat pencegahan TBC. Ketika ada orang dewasa yang sakit TBC, maka dia berpotensi untuk menularkan ke anak-anak. Nah, anak-anaknya itu supaya dia nggak ketularan atau supaya dia nggak sakit TBC, maka dia harus minum obat pencegahan TBC. Supaya kalau sekalipun dia kena TBC dari keluarganya yang dewasa tadi, dia kenanya yang ringan dan pengobatannya bisa lebih mudah. Tapi yang paling penting ya jangan sampai kena TBC orang dewasanya ya, supaya nggak nulari ya. Dengan pakai masker ini kita juga bisa mengurangi risiko untuk tertular TBC. Di tempat-tempat umum biasanya kan kita nggak tahu ya orang batuk-batuk. Ya, kemudian
Anak yang kontak erat dengan pasien TBC, jadi misalnya ini ada yang sakit TBC orang besar ya, maka anak-anaknya atau anak-anak kecil, adik-adiknya yang kecil-kecil harus dipastikan tidak ada sakit TBC sampai ketularan. Kalau sudah ketularan, segera dideteksi, segera diobati, jangan sampai tambah parah. Kalau tidak ketularan, maka diberi obat pencegahan supaya nggak kena. Kalau sudah ketularan, obatnya obat TBC. Ini salah satu contoh, nama samaran ini ya, bukan nama asli. Ibunya sakit TBC. Ini bukan di sini, ini di tempat lain. Ibunya sakit TBC, anaknya masih usia 14 bulan. Belum sampai 2 tahun. 1 tahun 2 bulan ya. Ibunya sakit TBC tapi anaknya nggak dapat obat pencegahan. Kemudian tiba-tiba anaknya demam dan sesak napas. Ini tiba-tiba, padahal prosesnya sudah lama, cuman gejalanya tiba-tiba gitu. Biasanya sukanya gitu. Nah, setelah di ronsen, ronsennya seperti ini. Ini ronsen yang anaknya yang tadi. Obat pencegahannya ada 3 macam. Ada yang 1 obat diminum tiap hari selama 6 bulan, ada yang diminum tiap hari selama 2 bulan tapi 2 macam obat. Jadi nanti tergantung yang mana, tergantung usia, tergantung beberapa kondisi. Kemudian, nah ini, kalau sudah minum obat pencegahan TBC, dia bisa melindungi 60-80%. Yang 20% dia masih bisa terkena, tapi minimal dia terlindungi 60-80% ya. Anak yang sakit TBC, ini tadi kan kita membahas orang dewasa, sekarang kita membahas anak. Kalau anaknya sakit TBC, apa dia bisa menularkan? Kalau sakitnya ringan, dia tidak menularkan. Jarang anak-anak itu menular ke, misalnya kakaknya sakit umur 5 tahun, apa nular ke adiknya umur 3 tahun, itu jarang. Kalau kakaknya yang sakitnya itu TBC-nya TBC ringan. Tapi kalau TBC-nya yang paru-parunya seperti tadi itu mungkin bisa menularkan. Nah, tapi kalau anaknya itu sudah remaja ya, SMP gitu, itu bisa dia nularkan. Tapi kalau anaknya masih TK gitu biasanya nggak nular. Kemudian kalau sudah minum obat TBC, anak-anak yang minum obat TBC itu biasanya kencingnya warnanya merah, oranye. Itu normal, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kencingnya warnanya seperti teh. Jadi kalau sudah kencingnya itu biasanya merah, tapi kok tiba-tiba jadi seperti teh, nah itu enggak normal. Itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Atau matanya berwarna kuning ya, seperti orang sakit kuning itu enggak normal juga. Ya, ini untuk vaksinnya 80% bisa mencegah TBC berat pada anak. TBC berat itu TBC otak, TBC tulang, TBC usus, itu berat. Ini vaksinnya di tangan kiri ya. Biasanya tangan kanan ya. Tapi kalau tangan kanan ada sesuatu, tangan kiri nggak apa-apa. Ya, kapan minum obat TBC ya? Saat perut kosong ya. Biasanya pagi hari bangun tidur itu minum, terus kemudian tunggu 1 jam terus makan. Ya, kemudian pada anak-anak yang sakit TBC, setelah selesai pengobatan, apakah perlu dironsen lagi? Bisa ya, bisa enggak. Kalau kelainannya pada saat awal minum obat TBC itu paru-parunya tidak terlalu berat, enggak usah dironsen. Tapi kalau seperti Kiara tadi, pada akhir pengobatan ya perlu dironsen. Kalau di Papua itu saya sering menemui itu TBC itu paru-paru ada cairannya, itu ada efusinya. Nah itu perlu dironsen untuk mengetahui cairannya itu sudah hilang apa enggak gitu. Jadi yang menentukan ronsen dokternya ya. Nah ini targetnya tahun 2030 Indonesia nggak ada TBC. Kuncinya di mana nggak ada TBC ya? Kuncinya anak-anaknya jangan sampai kena TBC gitu ya. Orang dewasanya juga. Sehingga kalau bisa tahun 2030 nggak ada TBC. Waktu saya di Jogja, profesor
guru saya pernah ngomong, waktu itu ada anak Jerman, dari Jerman mau tinggal di Indonesia ya, mau tinggal 5 tahun lah ya, ayahnya di Indonesia. Dia bilang sama saya, tolong ditanyakan itu anaknya sudah vaksin BCG apa belum, soalnya di Jerman itu nggak ada vaksin BCG, karena TBC sudah nggak ada, jadi di Jerman nggak ada vaksin BCG. Sampai sebegitunya, itu mau dicapai Indonesia tahun 2030 nggak ada TBC. Kalau sudah nggak ada TBC ya vaksin nggak usah. Mudah-mudahan tercapai. Ya, ini harus, kalau bisa kita berusaha untuk mengakhiri TBC ya. Jangan sampai, semua caranya gini, semua yang sakit TBC diobati. Kemudian yang kontak erat dikasih obat pencegahan. Nah, itu lambat laun pasti akan bisa 2030 nggak ada TBC. Saya rasa terima kasih Pak, Bu, semua. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Ya, saya kembalikan ke Bu Naning. Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan dari Dr. Yoni. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Monggo, kalau mau bertanya silakan. Jadi ini pengetahuan untuk kita bahwa kalau sakit TBC pada anak-anak seperti ini, monggo kalau mau bertanya kami persilakan. Mumpung Dr. Yoni belum praktek. Adakah yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut menerima penjelasan tentang TBC pada anak-anak. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yoni akan menjadi pengetahuan buat kita semua. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan. Harapannya semua bangsa Indonesia ini bebas dari TBC di tahun 2030. Jadi semuanya bisa disembuhkan. Begitu Ibu, Bapak-bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan menunggu pemeriksaan.